Indonesia merupakan negara kepulauan yakni terbukti dengan tersebarnya pulau-pulau baik pulau kecil dan juga pulau besar. Dari banyaknya pulau-pulau, salah satu pulaunya yang terkenal bukan hanya di telinga dalam negeri bahkan di mancanegara sekalipun viewers. Pulau Bali atau juga dikenal sebagai Pulau Dewata ini menyuguhkan keindahan alam serta budayanya. Bila dilihat dari unsur budayanya, masyarakat Bali yang sebagian besar menganut kepercayaan agama Hindu identik dengan tempat peribadahannya yang terkenal dengan pura. Namun tak hanya di Pulau Bali, di Pulau Jawa misalnya saja di Kota Bogor ada Pura Parahyangan Agung Jakakarta yang keberadaannya di dataran tinggi lereng Gunung Salak. Sebelum kita main ke sana, ada baiknya buat viewers yang ingin mengunjungi atau mungkin belum pernah datang ke tempat ini, viewers disarankan menggunakan kendaraan pribadi. Rute yang ditempuh hendak menuju tempat ini adalah dari Jakarta, yakni dengan menggunakan tol Jagorawi dengan memilih pintu keluar menuju Bogor atau Kebun Raya. Kemudian mengikuti jalan ke arah Ciapus hingga menemukan Pura Parahyangan Agung Jakakarta di sebelah kiri jalan. Parahyangan Agung Jakakarta yang ada sekarang ini awalnya diyakini sebagai lokasi dari petilasan Prabu Siliwangi. Tempat beribadah ini juga memiliki beberapa bangunan yang memiliki masing-masing makna yang tersirat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari Profesor Wayan Laba bagaimana sejarah serta apa saja makna dari bangunan yang ada di Pura Parahyangan Agung Jakakarta. So, ini dia. Saya mencoba menjelaskan sebelumnya di sini adalah merupakan bukit atau gunung yang sangat lebat sehingga sulit dijangkau oleh manusia di sini. Di sini namanya Gunung Salak, itu berasal kata dari Salakan Negara. Itu adalah memang tempat kerajaan yang di lokasi di Jawa Barat, di mana di tempat ini merupakan Raja Siliwangi. Nah, kemudian di sini jadi berkembang, Bapak-bapak bisa lihat bukitnya sangat lebat di sini sehingga sulit dijangkau oleh manusia. Sejarah awal mula dari lokasi Pura Parahyangan Agung Jakakarta merupakan lokasi yang letaknya di lereng Gunung Salak. Maka karena seperti itu, letaknya kawasan ini dahulunya adalah semak belukar yang sulit dijangkau. Jalan untuk mencapainya pun hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki melewati jalan yang setapak dan juga berbatu. Pura ini pada awalnya umat Hindu ingin melihat lokasi di sini hanya mencari ketenangan pada awalnya. Terutama teman-teman yang dari Jakarta datang ke sini bermalam bisa 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Ternyata mendapatkan suatu anugerah bahwa di sini adalah jejak kerajaan Siliwangi yang berlokasi di Jawa Barat. Untuk sejarah lengkapnya dari Pura Parahyangan Agung Jakakarta, jauh sebelum tahun 1995, beberapa tokoh umat Hindu khususnya yang berlokasi di Jakarta datang ke lereng Gunung Salak untuk rekreasi mencari ketenangan. Kegiatan ini dilakukan berulang kali walaupun dengan keadaan yang semak belukar dan hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki. Bangunan ini dibangun secara bertahap sejak tahun 1995. Jadi pada saat itu memang beberapa tokoh umat Hindu ingin mencari tempat kesunyian, terutama orang-orang Jakarta yang bekerja seharian penuh. Sehingga ditemukanlah di sini daerah di Gunung Salak ini, di mana di sini terdapat peninggalan sejarah yang sangat berharga bagi kita. Seiring berjalannya waktu, tempat ini akhirnya diyakini sebagai bukti petilasan Prabu Siliwangi, raja termasyhur dan sangat dipuja. Masa kejayaan Prabu Siliwangi diperkirakan antara tahun 1521 hingga 1535 Masehi. Lalu selanjutnya berawal dari pikiran tenang di alam bebas di lereng Gunung Salak, muncullah sekelompok orang atau umat untuk membangun pelinggihan sederhana sebagai fokus konsentrasi pikiran.
Keinginan tersebut mendapat sambutan dari berbagai pihak sehingga berkembang ke arah pura besar. Kami di sini umat Hindu membangun pertama adalah candi, di mana di sini adalah tempat Prabu Siliwangi. Kemudian yang kedua adalah namanya Padmasana yang ada di sana. Itu adalah tempat Pelenggih Ide Sangyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang lainnya adalah bangunan pelengkap, ada namanya Pesamuan Agung, ada namanya Papelik, ada namanya tempat gong, tempat kesenian dan sebagainya. Ini tempat pemujaan para sulinggih di sini, pendeta. Ya, justru pembangunan di sini pertama kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lokasi. Kedua, kalau memang tidak ada, kita berusaha mencari di daerah lain, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di Bali. Bangunan di sini adalah kita mengikuti namanya Desa Kalepatra. Desa adalah tempat, waktu di mana kita bertempat, kita sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada. Bangunan ini pun tidak murni, tidak asli persis bangunan Bali, tidak. Kita menyesuaikan dengan ala Jawa Barat. Itu bangunannya ini seperti ada candi, kemudian ada Pukuri Agung, ini mengikuti pola Jawa. Kalau Bali tidak seperti ini. Nah, beda anunya. Struktur ukir-ukirannya sangat berbeda. Selama proses pembangunan, untuk sementara pura disebut dengan Penataran Agung Gunung Salak. Pada tahun 1995 dibangunlah untuk pertama kali Candi Prabu Siliwangi. Atas partisipasi umat perorangan maupun lembaga panitia berhasil menyelesaikan seluruh pelinggihan. Setelah itu, tepat pada 11 Juni 1995 dilakukan Paruman Sulinggi dari Bali, Jakarta, Bandung, dan Bogor, serta Lampung untuk disepakatkanlah nama pura dengan Parahyangan Agung Jagakarta, Taman Sari Gunung Salak. Bangunan ini adalah bangunan tempat pemujaan dari para sulinggih pada saat-saat upacara besar. Bangunan ini terdiri dari pohon ijuk, itu bahannya berasal dari pohon enau, kemudian kayunya diukir dan kita berusaha mencari kayu yang kuat, kayu ulin biasanya dipakainya. Ukiran-ukiran ini kombinasi Jawa dan Bali, sehingga apa yang kita buat di sini adalah menyesuaikan dengan Desa Kalepatra, tempat, waktu, dan keadaan di sini. Desain bangunan yang ada di Pura Parahyangan Agung Jagakarta merupakan desain percampuran antara Bali, Jawa, serta desain Jawa Barat. Ini adalah penyesuaian dengan Desa Kalapatra yang ada di sekitar pura. Jika yang mungkin bisa disesuaikan dengan lokasi di tataran Sunda menggunakan desain Sunda dan yang tidak menggunakan desain Bali Jawa. Bangunan ini adalah namanya Kuri Agung, di mana ada pintunya 3. Memang tempatnya kecil-kecil, memang khusus untuk keluar masuk untuk 1 orang. Yang di sana adalah ada tingkatannya, ada 1, 2, 3, ada yang 7, ada yang 9, selalu ganjil. Nah, ini namanya Kuri Agung, di mana setiap orang yang masuk ke sini artinya mempertanggungjawabkan kegiatan masing-masing. Pada bagian struktur yang ada di pura ini, termasuk pura di tempat lainnya, terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu utama mandala yang diperuntukkan bagi umat yang akan melakukan persembahyangan, yaitu utama mandala yang diperuntukkan bagi umat yang akan melakukan persembahyangan. Kedua, yakni Madhya Mandala serta Kanista Mandala. Yang sebelah kanan adalah pintu keluar, sedangkan di sini adalah pintu masuk, di mana pintu ini dikhususkan untuk umat yang masuk untuk tangkil atau untuk berbakti di Parahyangan Agung Jagakarta ini. Kemudian yang di tengah adalah khusus untuk acara-acara besar, di mana pada saat itu dilakukan upacara besar, kita melaksanakan namanya ngiring sesuhunan yang ada di sini.
material yang dipergunakan pada pura ini terdiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar daerah Jawa Barat juga tidak menutupi kemungkinan didatangkan dari Bali. Salah satu misalnya digunakan tanaman enou pada atapnya, bebatuan paras alam yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Bali. Beberapa ukiran yang terbuat dari kayu ulin. Ini namanya Balai Kegitaan. Ini adalah tempat kegiatan pada waktu upacara-upacara besar. Kemudian bentuknya pun hampir sama dengan bangunan yang lain. Hanya ini lebih kecil, di mana ada kegiatan-kegiatan keagamaan bisa dilakukan di tempat ini. Bahannya sama dengan tempat pewedaan, pada pedande sulinggih, ada pendeta yang ada di tengah ini. Bahannya ada dari ijuk, kemudian dari kayu yang diukir, itu mengikuti pola yang sudah ada.